Baknya bertasdid dalam surah Al-Lahab atau Al-Masad pada kata watabba, tabbat yada abi lahabi watabba, tulisannya kan gitu ya. Itu kan ketika di akhir baknya bertasdid. Maka cara bacaannya tadi di sini sesuai sifatnya memantul, tapi cara pantulannya akbar. Apa maksudnya akbar? Tahan dulu dengan sifat daripada ba memiliki sifat syiddah tertahan suaranya, watab baru pantulkan watab, nah gitu, watab, watab, watab. Jadi bukan langsung mantul watab, bukan, tapi nahan dulu watab, nah gitu ya, seperti itu. Dan jangan sampai cara baca pantulan tiap-tiap huruf yang qalqalah di akhir itu kayak qalqalah akbar, jangan. Kenapa? Karena bisa jadi itu menambah huruf jadinya. Kadang-kadang misalkan kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab, nah, itu benar karena baknya bertasdid. Tapi pada bacaan selanjutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung pantul, jangan kasab gitu. Apalagi misalkan baca surah Al-Ikhlas, karena pengen keren-keren dikit, akhirnya dipantul-pantulin kayak qalqalah akbar, maka nggak boleh. Contoh misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nggak boleh. Itu nambahin huruf. Kenapa? Karena di situ huruf belakangnya nggak bertasdid seperti watabba, watab. Ya. Jadi jangan kalau misalkan dibaca ahad berarti nambahin satu huruf. Nggak boleh. Kadang-kadang kasihkan kalau yang belakang nih, kadang-kadang yang belakang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Maka tidak diperkenankan cara baca yang seperti itu karena menambah huruf. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, contoh lain di situ ada pada contoh tusmi'us summah ya. Tusmi'us summah. Ada mim yang bertasdid di sini. Maka cara bacanya sama kayak nun tasdid tadi ya. Cukup dipanjangkan saja gunnahnya. Tusmi'us sum, nah gitu. Tusmi'us sum, nah gitu. Lurus saja udah. Kalau yang lain dari nun tasdid dan mim tasdid itu ada naik dikit. Bil suh, nah gitu. Agar menandakan di situ ada tasdid loh gitu. Ada dua huruf loh ya, jangan sampai dibaca tanpa ada isyarah naik dikit, khawatir dianggapnya cuma satu huruf. Baik, kita lanjut contoh selanjutnya. Misalkan kata bil haqqi ya, maka cara bacanya gimana? Sama kayak watab, bil haqqi, cara bacanya bertahan dulu qafnya dengan sifat syiddahnya, baru sudah itu pantulkan bil haqqo, bil haqqo. Karena qaf itu huruf tebal, maka pantulannya juga ngikut tebal. Bil haqqo, bil haqqo, bukan bil haqqe, bil haqqe, bukan ya. Bil haqqo. Seperti itu. Contoh lain misalkan kita baca, sering dibaca di Ratibul Haddad, misalkan ada bacaan ya farijal hammi. Nah, di situ kan tulisannya begitu. Nah, ini kan mimnya tasdid di sini nih. Maka cara bacanya kalau memang mau diberhentikan
Ya farijal ham. Panjangin gitu. Ya kashifal ghammi. Misalkan pengen diberhentiin juga. Ya kashifal gham. Panjangin gitu. Selanjutnya kalau yang di belakang, ya malli abdihi yaghfiru wa yarham. Nah, di sini enggak ada tasdidnya, maka cukup sukunkan saja ya wa yarham. Udah gitu. Kalau pengen disambung, ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya malli abdihi yaghfiru wa yarham. Gitu. Jadi cara bacanya bukan dibaca ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Maka kalau baca kayak begitu berarti mimnya hilang satu nanti. Ya farijal ham. Nah, gitu. Mimnya hilang satu. Maka untuk agar tidak hilang mimnya, tadi bacanya ditambah gunnah musyaddadah, dengungnya 2 atau 3 harokat gunnah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Seperti itu. Ini kan sering kita baca ya. Kalau yang biasa baca diantaranya Ratib, Haddad gitu ya. Baik. Nah, itu cara yang ke-7. Adapun cara yang ke-8 ya, di materi buku cara ada yang ke-8. Cara yang ke-8, apabila huruf terakhir berupa alif ta'nis maqsurah atau fi'il madhi bina naqis yang diakhiri huruf iya yang enggak pakai titik di bawah ya, maka dibaca fathahnya dengan panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat. Contoh di situ materi buku az-zikra. Az-zikra ada di depannya ya atau alif maqsurah di sini nih. Tulisannya emang ya, tapi dianggapnya alif, namanya alif ta'nis maqsurah atau disebutnya fi'il madhi bina naqis. Ya. Yang penting ya-nya gini biasanya nggak ada titiknya di bawah. Ya, nggak ada titiknya di bawah. Kan ada ya yang model titiknya di bawah 2 gitu ya. Ini ya-nya nggak pakai titik di bawah. Menunjukkan itu alif ta'nis maqsurah atau mengatakan alif maqsurah gitu ya. Az-zikra gitu. Kenapa di situ ada bacaan tulisan seperti itu? Karena ada model bacaan yang lain, bisa dengan taklil az-zikra, zikra, ada az-zikri, baca dengan imalah kubra, az-zikri, misalkan gitu ya. Tapi kita bacanya dengan fathah, az-zikra, nah gitu, az-zikra, seperti itu. Atau contoh di sini fahada, maka juga cara berhentinya sama, bacaannya sama seperti suaranya fahada gitu. Atau yaghsha, berhentinya juga sama yaghsha, 2 harokat juga ya, 2 harokat mad tabi'i. Wadduha, tulisannya begini, ada ya alif maqsurah di sini ya. Maka cara berhenti juga sama, wadduha ya, tetap dibaca 2 harokat. Maka itulah di dalam materi buku ya 8 model cara yang dibaca pada lafaz, bagaimana cara mewakafkannya atau memberhentikan bacaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sebelum kita praktek ya, mungkin praktek sedikit cara baca berhentinya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya belajar ini guru ya.
tentang huruf IPA itu guru kan ada 15 gitu ya. Kalau seandainya kita nggak hafal itu huruf 15 IPA itu Ustaz. Ya, pertanyaannya tentang huruf ikhfa. Walaupun berbeda bahasan dengan pertanyaan, nggak apa-apa. Baik, huruf ikhfa kan banyak, ada 15. Terus kalau kita nggak hafal bagaimana? 15 emang banyak gitu ya. Maka yang perlu dihafalin yang di kita aja. Itu kan bahasan tentang nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama yang dihafalin huruf idhar halki misalkan. Ya idhar halki yang ada di tenggorokan sini. Yang ada di tenggorokan. Yaitu hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu dihafalin dulu. Kan 6 tuh ya. Maka cara bacanya idhar halki. Misalkan min ghillin, min amri, ya. Maka selanjutnya yang kedua huruf iklab cuman 1, ba, gampang hafalnya. Nun sukun atau tanwin ketemu ba, iklab, min ba'di, contoh seperti itu. Adapun selanjutnya huruf idgham, yarmaluna, ada 6. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya 4, yanmu, ya, nun, mim, wawu, yang bila dibaca jadi masuk dengan idgham dan dengan gunnah, misalkan may yaqulu. Kalau huruf idgham bila gunnah cuma 2, lari, lam sama ro, iya. Misalkan mil ladunhu, ya. Maka sisanya adalah huruf ikhfa yang 15. Maka yang 15 kan banyak, nggak usah dihafalin, misalkan susah ya. Yang rada diperhatikan tadi itu izhar, idgham, sama iklab. Nah, itu kan dikit-dikit. Sisanya adalah ikhfa hakiki. Maka cara bacanya dengan mengikhfakan bunyi nun. Apa sih ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, menyamarkan bunyi nun. Jadi jangan sampai jelas bunyi nunnya. Misalkan min dunihi, maka jadi izhar nantinya. Tapi kalaupun kita baca seperti itu, memang tidak merubah makna artinya. Kesalahannya khafi saja, samar. Bagi orang-orang yang paham ilmu tajwid, ya dia memahami cara bacanya. Nah, bagi kita orang yang masih terus belajar, semangatin saja terus untuk belajar cara model bacaan ikhfa gitu. Apakah berdosa? Berdosanya kalau nggak belajar. Tapi kalau masih proses belajar, ada kekurangan, bahkan mungkin kesalahan dalam pengucapan huruf. Kalau dia masih belajar, insya Allah dimaaf, dan tetap ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya, Bapak KD Cinere, silakan. Ya Ustaz. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Ikhlas. Tolong dikoreksi ya Ustaz. Tadi soalnya saya ketinggalan ke belakang sebentar gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuwan ahad. Mohon dikoreksi Ustaz, apakah benar pada ayat 1 dan ketiga khususnya Ustaz, dan pada ayat 2 dan 3? Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Iya. Jadi model bacaan yang tadi Bapak baca itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi.
Jadi di akhir qalqalah itu rada menahan gitu. Maka di situ kan nggak ada huruf yang bertasydid. Qul huwallahu ahad. Jangan ditahan. Tapi bahasanya langsung pantul gitu. Langsung pantul. Qul huwallahu ahad. 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 Langsung gitu. Jangan ditahan. Ahad. Jangan nahan dikit. Ahad. Jangan. Ahad. Allahus somad. Langsung pantul. Somad. 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 Gitu. Terus pada bacaan lam yalid walam itu qalqalahnya kan sugro ya. Maka cara bacaannya jangan diberhentikan lam yalid walam bukan. Tapi cara bacanya pantulannya berjalan. Pantulannya berjalan. Yalidwah gitu. Makanya dikatakan sugro kecil. Lam yalid walam bukan lam yalid walam bukan begitu. Lam yalid walam yulad. Langsung pantul juga yulad. Nah, gitu. Jangan yulad. Yulad. Jangan. Begitupun ayat yang terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Langsung pantul ahad. Jangan ahad. Jangan nahan dulu ahad. Kalau nahan dulu berarti ada tasydid di situ. Seperti itu Bapak Kade. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya baru sadar Ustaz, baru tahu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Baru tahu. Namanya belajar ya begitu. Ketika tahu, alhamdulillah. Namanya belajar jadi tahu. Amin. Karena dia nggak belajar ya kagak tahu-tahu. Alhamdulillah sama-sama kita masih belajar. Alhamdulillah. Silakan lagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Bila tidak ada yang ditanyakan, kita praktek ya. Kita praktek. Kita praktek dari materi yang kelima. Materi yang kelima. Silakan kembali dibuka halaman 189 atau yang di slide yang di Zoom bisa dilihat kembali ya. Misalkan di sini pada bacaan bil ibadi mu'minuna was-sayfi dan khaufin. Silakan dibaca bagaimana cara berhentinya. Silakan yang di radio. Siapa? Ya, Pak Ustaz. Silakan Ibu Hajah Dakhoyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ibad mu'minun wa iya apa sih ini Pak ya? Terus Oh iya. Wassaif Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi cara modelnya gini. Apa namanya? Dibaca dulu dengan harokat akhirnya bil ibadi, berhentinya bil ibad, mu'minuna, berhentinya mu'minun, was-sayfi, berhentinya was-sayf, khaufin, berhentinya khauf. Seperti itu ya. Biar apa namanya?
tahu cara baca di akhirnya dengan harokat dan cara memberhentikannya. Ya, sudah bagus bacaannya Ibu Hajah Dakhoyah nya aji kita. Ya.